Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Kenalin, aku Atta Azrai Permana sebagai asisten laboratorium pembelajaran fisika. Nah, kali ini aku mau ngenalin satu set kit ke teman-teman semuanya. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih apa itu kit? Kit merupakan kotak instrumen terpadu. Nah, yang dimana kit ini dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran secara aktif, praktis, dan interaktif. Melalui adanya kit ini, peserta didik tidak hanya mempelajari konsep secara teoritis, tapi juga dapat mengamati, mengukur, serta menganalisis fenomena fisika di sekitar kita. Oke, jadi di sini sudah ada satu set kit nih teman-teman, yaitu kit listrik dan magnet. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita lihat isinya ada apa aja. Tada! Nah, teman-teman, jadi di sini ada daftar dan tata letak dari komponen kitnya. Di sini terdiri dari lapisan atas dan juga lapisan bawah. Kita akan bahas satu persatu dulu ya, dari lapisan atas. Oke, yang pertama di sini ada saklar tukar 2 pak. Nah, kegunaannya untuk mengontrol arah aliran arus listrik dalam sirkuit, misalnya dalam rangkaian seri paralel. Yang kedua, ada wadah set bak elektrolisis. Di sini ada elektrolisis besi, ada elektrolisis timbal, ada elektrolisis seng, dan ada elektrolisis tembaga yang kegunaannya dipakai sebagai kutub positif dan negatif dalam eksperimen elektrokimia. Kemudian di sini ada inti besi bentuk U dan inti besi bentuk I. Nah, untuk inti besi ini digunakan dalam pembuatan elektromagnet atau transformator mini untuk memperkuat medan magnet. Kemudian di sini ada kawat konstantan, ada kawat nikrom, yang digunakan untuk uji listrik dan pemanas. Kemudian ada kawat sekring, yang digunakan menunjukkan fungsi pengamanan arus berlebih. Kemudian ada kawat tembaga yang digunakan sebagai penghantar umum dalam berbagai rangkaian. Kemudian ada model kompas yang digunakan untuk menunjukkan arah medan magnet, terutama dalam eksperimen arus dan medan magnet. Kemudian ada motor listrik atau generator yang digunakan untuk menunjukkan konversi energi listrik menjadi mekanik dan sebaliknya. Lalu ada batang fixed gas. Di sini digunakan untuk eksperimen muatan listrik statis. Selanjutnya ada batang PVC digunakan dalam eksperimen muatan listrik statis. Kemudian ada serbuk besi yang digunakan untuk menampilkan garis-garis gaya medan magnet.
Kemudian di sini ada kumparan 1000 lilitan, kumparan 500 lilitan, dan kumparan 250 lilitan yang digunakan untuk membuat induktor atau eksperimen induksi elektromagnetik. Kemudian di sini ada pemetaan magnet yang digunakan untuk mengidentifikasi anomali magnetik. Oke, untuk lapisan bawah, di sini komponen yang pertama ada papan rangkaian 120 lubang. Nah, ini digunakan untuk menyusun rangkaian listrik sementara tanpa menyolder. Kemudian di sini ada jepit buaya yang digunakan untuk menghubungkan kabel dengan komponen secara fleksibel. Lalu, ada kabel penghubung, yaitu kabel penghubung hitam dan kabel penghubung merah, yang digunakan untuk menghubungkan sumber daya ke rangkaian. Nah, yang merah ini biasanya positif, dan yang hitam biasanya negatif. Kemudian di sini ada jembatan penghubung yang digunakan untuk menghubungkan komponen dalam papan rangkaian. Lalu ada lampu LED yang digunakan untuk menunjukkan arus listrik dan arah arus. Kemudian ada saklar satu kutub yang digunakan untuk menghidupkan atau mematikan satu jalur arus listrik. Lalu ada resistor 100 ohm untuk mengatur dan mengontrol besarnya arus listrik dalam rangkaian. Kemudian ada pemegang lampu yang digunakan untuk soket dan memasang lampu percobaan. Kemudian ada resistor 56 ohm yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol besarnya arus listrik dalam rangkaian. Di sini juga ada resistor 47 ohm yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol besarnya arus listrik dalam rangkaian. Kemudian ada resistor 470 ohm yang digunakan untuk mengontrol dan mengatur besarnya arus listrik dalam rangkaian. Kemudian ada magnet batang sepasang yang digunakan untuk eksperimen medan magnet dan interaksi dengan arus listrik. Lalu ada steker pegas yang digunakan untuk memudahkan koneksi antar komponen atau kabel di papan rangkaian. Kemudian ada steker jepit yang digunakan untuk memudahkan koneksi antar komponen atau kabel di papan rangkaian. Lalu yang terakhir
ada kain wol dan sutra yang digunakan untuk eksperimen listrik statis, misalnya menggosokkan batang plastik. Kemudian ada bola lampu yang digunakan sebagai indikator penguji listrik. Oke teman-teman, jadi kit ini bisa digunakan untuk berbagai macam eksperimen. Yang pertama itu ada eksperimen listrik dinamis, yang kedua eksperimen listrik statis, yang ketiga eksperimen kemagnetan dan elektromagnetik, yang keempat eksperimen konversi energi, dan yang kelima eksperimen elektrokimia. Nah teman-teman, jadi tadi kita sudah membahas berbagai macam komponen yang ada di kit listrik dan magnet. Harapannya dengan adanya kit ini bisa menjadi jembatan bagi lahirnya generasi cerdas, kreatif, dan mencintai ilmu pengetahuan. See you!